Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Untuk video kali ini saya mau mengajak kalian untuk sama-sama merakit sebuah PC komputer. Bagi kalian yang belum pernah sama sekali merakit komputer atau yang mau belajar, boleh kalian lihat video ini. Jadi jangan kalian skip videonya, kalian saksikan dari awal sampai akhir videonya. Dan silahkan sebelum kita mulai untuk merakit PC-nya, silahkan tekan tombol like-nya dan di-share ke teman kalian, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan di sini sudah saya sediakan yang pertama, yaitu motherboard. Motherboard atau mainboard di sini adalah papan utamanya, yang mana di papan utama tadi tempat untuk meletakkan komponen-komponen komputer. Di antaranya seperti memori RAM, prosesor, VGA card, dan di sini untuk konektor pin untuk asupan dayanya. Kemudian di bagian samping di sini ada port untuk kalian mencolokkan USB. Yang ini ya, yang USB. Ini untuk kabel headset, jack headset ya, 3,5. Kemudian di sini kabelan, di sini USB juga. Ini untuk port DPI, port VGA. Kemudian ini port PS2. Nah, ini kalau yang dulu menggunakan PS2 untuk keyboard sama mouse. Kalau yang sekarang sudah menggunakan USB semua. Jadi ini tidak terpakai, ini tidak terpakai. Yang kita gunakan nanti untuk port VGA, USB, LAN card, dan untuk sound cardnya yang kita gunakan nantinya. Nah, oke, ini sudah kita siapin papan utamanya. Yang kedua yaitu adalah memori RAM. Ini kita siapin memori RAM-nya, terserah kalian mau mereknya apa, mau kapasitasnya berapa, terserah kalian sesuaikan dengan budget dan untuk keperluan kalian. Kalau di sini berhubung motherboardnya saya gunakan untuk yang DDR3, jadi untuk RAM-nya pun kita gunakan yang DDR3. FM2 ini support untuk DDR3. Jadi jangan kalian cari yang DDR4 ya, nanti tidak support di sini. Jadi yang kita gunakan sekarang yaitu yang DDR3 seperti ini. Ada tulisannya ya, kapasitasnya 4 GB DDR3 dan ini kecepatannya. Untuk pemasangan RAM itu sangat sederhana sekali. Kalian lihat di sini ada slot untuk tempat RAM. Ini ya, slot untuk tempat RAM ada 2 slotnya. Boleh kalian pasang yang di bawah, boleh kalian pasang yang di atas, terserah kalian. Sama saja tidak berpengaruh kepada kecepatan komputer nantinya. Jadi bisa kalian coba. Kita pasang yang di dekat sini aja ya, biar tidak jauh-jauh. Untuk pemasangan RAM di sini ada pembatas slot, bisa kalian lihat nih ada pembatasnya. Nih, ada pembatas di sini. Kalian lihat juga di sini ada pembatasnya juga. Jadi kalian sesuaikan pembatasnya tadi di sini ya, kayak gini masangnya. Nah, kalian sesuaikan pembatasnya, jangan sampai terbalik. Nanti kalau terbalik pembatasnya nanti tidak bisa masuk RAM-nya tadi. Biar kita tekan seperti apapun maka tidak bisa. Jadi kalian sesuaikan. Di sini ada pembatasnya dan di sini ada pembatasnya juga. Maka kita langsung masukkan saja di sini di slotnya. Caranya gimana masangnya? Kalian tekan saja tombol seperti ini, ditekan ya. Tekan seperti ini, tekan. Nah, maka dia otomatis akan terkunci sendiri. Jadi jangan salah pemasangan ya, jangan ditempatkan ke yang lain. Ini tempat untuk slot RAM. Kemudian untuk prosesor tempatnya ada di sini. Jadi kita bisa pasang. Nah, di sini ya, saya buka. Saya ambilkan prosesornya, yaitu ini prosesor dari AMD, yaitu AMD A4. Ini prosesor yang soketnya FM2. Jadi bisa kita gunakan yang ini. Sebelum kita gunakan ini, kita terlebih dahulu kita perhatikan untuk pemasangan prosesor. Di sini agak susah, agak gampang juga. Yang pertama, yang paling gampang kalian harus perhatikan dulu, ada titik tembaga warna kuning seperti ini. Kalau yang lain tidak ada. Ada pada bagian ini ada titik tembaganya ya. Untuk titik tembaga kalian perhatikan bentuknya seperti apa. Bentuknya seperti segitiga, kalian sesuaikan di motherboard. Bentuk yang segitiga yaitu ada pada di sini bagian bawah sebelah kiri. Jadi kalian posisikan di bagian bawah ini. Jangan kalian taruh di tempat yang lain, nanti tidak bisa masuk soketnya. Nah, di sini ada pin pada prosesor. Ini perlu kalian perhatikan. Jangan sampai ada pin yang bengkok. Saya ulangin, di sini jangan sampai ada pin prosesor yang bengkok.
Nanti kalau ada yang bengkok tidak bisa masuk ke soket di prosesor tadi. Dan juga kalau kalian paksa, tetap kalian paksa sampai masuk nanti, maka prosesornya tidak akan terbaca. Nah, jadi seperti itu ya untuk prosesor. Sebelum kita pasang, di sini alangkah baiknya kita bersihkan dulu menggunakan tisu. Nanti takutnya mempengaruhi dari prosesor itu sendiri. Nanti takut nggak bisa berfungsi prosesornya. Nah, dan juga ini bagian heatsink ya. Ini bagian pendingin prosesor. Selain kita pasang langsung di sini, kita harus terlebih dahulu kita beri sebuah pasta thermal pasta ya. Jadi kita taruh di sini ya. Ini posisinya seperti ini, segitiga kita taruhkan di sini, maka kita langsung taruh aja, maka dia akan langsung masuk. Kita kunci, jangan lupa dikunci ya. Nah, seperti ini. Dan juga sekarang kita gunakan thermal pasta. Yang di sini saya gunakan thermal pasta yang sangat biasa, yang murahan, ini 10 ribuan harganya seperti ini. Nah, jadi kalian saya saranin jangan kalian gunakan yang seperti ini. Ini thermal pasta yang abal-abal, yang murahan, yang tidak bagus. Jadi kalian bisa gunakan yang mereknya yang bagus ya, yang deep cooler atau yang lainnya, supaya bisa menghantarkan panasnya. Jadi supaya prosesor tadi tidak cepat panas. Nah, di sini saya contohkan menggunakan thermal pasta yang seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini ya, hampir seperti pasta gigi, tapi jangan kalian coba menggunakan pasta gigi. Nah, ini ya, hampir seperti pasta gigi. Jangan kalian coba menggunakan pasta gigi seperti Pepsodent, Formula dan sebagainya. Nanti kalau kalian coba di sini, bisa kalian pasang, bisa. Dia akan meredam panas sementara saja, cuma beberapa jam. Selanjutnya pasta giginya tadi atau odol orang menyebutnya ya, pasta gigi tadi akan lengket di bagian heatsinknya. Jadi itu akan merusak prosesor kalian. Jadi prosesor kalian fungsinya untuk mendinginkan malah jadi tambah parah nanti prosesornya. Jadi ini kita gunakan thermal prosesor ya. Meskipun yang biasa, kita juga harus menggunakan ini. Nah, kita oleskan saja secukupnya, tidak usah banyak-banyak. Kita ratakan. Nah, seperti ini ya. Tidak usah banyak-banyak, cukup segini saja. HSF, Heatsink Fan. Ini adalah pendingin prosesor. Jadi ada heatsinknya, ini untuk mengeluarkan panas tadi, suhu panas dari prosesor dikeluarkan menggunakan heatsink ini tadi. Jadi dikeluarkan ke samping-samping ini. Dan juga ada kipas pendingin untuk mendinginkan suhunya, untuk menurunkan suhu panas dari prosesor tadi. Ini yang ori bawaan dari prosesor AMD. Bisa kalian gunakan yang lain, silahkan. Yang lebih dingin silahkan. Tapi saya contohkan yang ori bawaan dari AMD. Cara pasangnya gimana? Di sini kalian lihat lagi sebelum dipasang ya. Di sini ada kabel pada fan-nya, pada kipas CPU fan. Di sini ada konektor 4 pin ya. Ada 4 pin, ada kabelnya ada 4 juga. Jadi nanti akan kalian tancapkan di bagian motherboard. Di sini ada konektor 4 pin. Tulisannya CPU fan. Jadi untuk kipas prosesor ya. Jadi kita langsung tancapkan saja di sini. Kita pasang. Jangan lupa kita kunci. Nah, ini sudah terkunci. Kemudian kita lihat di sini aja, biar tidak terlalu banyak kabel. Kemudian kita paskan di sini ada bentuknya ya. Kita paskan di sini. Kita masukkan. Ya, ini sudah terpasang CPU fan-nya. Selanjutnya apalagi yang kita perlukan? Nah, untuk yang bahan seperti ini sudah bisa menghidupkan komputer dengan menggunakan power supply. Kemudian setelah selesai untuk kalian merakit seperti ini, kalian bisa langsung pasangkan di bagian casing CPU-nya. Jadi bisa kalian coba dulu sebelum kalian pasang ke casing CPU, kita coba dulu menggunakan power supply-nya terlebih dahulu ya. Dan ini sudah saya posisikan power supply ini, belum terpasang apapun. Ini power supply ya namanya ya. Jadi harus kalian sediakan power supply. Tegangannya bebas terserah kalian sesuai dengan keperluan kalian. Ini di sini tegangannya 450 watt. Ini merek Dazumba, merek yang biasa, bukan power supply yang pure. Bukan ya, ini untuk kebutuhan sehari-hari saja, bukan untuk gaming ataupun editing video. Jadi bisa kita gunakan power supply yang seperti ini saja. Kemudian kita colokkan di sini. Yang perlu kalian tancapkan yaitu di sini ada pin ATX 24 pin, jumlahnya ini 20 pin. Sebenarnya kita tambahkan 4 pin lagi, kita sesuaikan dengan kebutuhan pada motherboardnya.
Sini kebetulan perlunya 24 pin, jadi kita tancapkan 24 pin di sini. Tancap. Kemudian kita perlu lagi tambahan di sini ya, 4 pin power lagi. Kita cari 4 pin power. Kita cari kabel yang 4 pin power ya, ini 4 pin power. Kita tancapkan, kita cari yang pas. Sini kuncinya kayak gini. Coba pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa terpasang. Kita atur kabelnya supaya tidak mengganggu kipas prosesor, dan seperti ini sudah terpasang. Sekarang saya coba colokkan kabel power tadi ke bagian power supply, dan ini sudah saya pasang kabelnya. Saya hidupin. Cara menghidupinya sederhana sekali. Berhubung di sini tidak terpasang pada casing, jadi saya menggunakan obeng plus ya. Saya gunakan obeng yang positif ya pada bagian panel ini ya. Nah, ini bagian panel ini. Nanti saya zoom. Ini bagian panelnya. Jadi yang kita tekan tombolnya di sini, kita ground aja. Biasanya untuk posisi power itu biasa di bawah sini. Jadi kita jumper pakainya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba nanti lihat apakah bisa hidup atau tidak. Coba bismillah. Ya, ini sudah bisa nyala. CPU-nya, CPU fan-nya ya. Kipasnya sudah nyala, dan kita lihat. Nah, tidak ada bunyi apapun, berarti di sini sudah mulai berjalan dengan normal. Kalau misalkan nanti kalian temui seperti ini, maaf saya cabut dulu ya, saya cek dulu. Dan apabila nanti kalian temukan kasus seperti ini, ya, hidup dan mengeluarkan bunyi beep seperti itu, berarti ada salah satu komponen yang tidak terpasang dengan benar, yaitu komponen pada memori RAM ini. Ini ya solusinya. Jadi kalian matikan lagi, kemudian kalian periksa RAM tadi sudah betul atau tidak pemasangannya. Saya coba cabut ya. Nah, kita pasang kembali, kemudian kita hidupin. Caranya sama kayak tadi, kita ground saja dulu, kita jumper ya. Sudah hidup dan tidak muncul bunyi beep seperti tadi, berarti komputer ini sudah normal hidupnya. Nah, oke ya. Jadi selanjutnya kita langsung rakit ke bagian casing CPU-nya. Dan ini sudah terpasang power supply dan hard disk. Sekarang kita pasang bagian mainboardnya, motherboard. Sebelum kita pasang bagian motherboard, perlu kalian ketahui dulu di sini masih ada bagian yang kosong, yang ruang. Jadi kalau kalian membeli motherboard itu biasanya kalian mendapatkan busa seperti ini. Fungsi busa tadi yaitu untuk kalian letakkan di bagian bawah papan alasnya ini ya. Kalian taruh busa seperti ini, tujuannya fungsinya yaitu untuk menghindari terjadinya tegangan tinggi, konsleting. Jadi kalau bagian motherboard, papan motherboard, kalian langsung kalian sentuhkan ke bagian yang seng seperti ini atau aluminium seperti ini, maka dia akan bisa menghantarkan listrik. Dan nanti bahayanya kalau kalian memegang bagian CPU nanti akan terjadi tegangan kecil, biasanya agak sedikit nyentrum. Nah, itu istilahnya ya. Jadi untuk menghindari hal seperti itu, kalian pasang bagian busanya seperti ini, kalian pasang ke bagian sini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini sudah terpasang dan benar. Sekarang kita pasang bagian mainboardnya. Oke, seperti ini caranya. Kalian paskan ya bagian ini, bagian tempat untuk menaruh bautnya. Kalian paskan di lubangnya.
bagian panel-panelnya ya, untuk tombol power, tombol reset. Posisinya tadi ada di sebelah sini. Ini sudah terpasang, sudah betul. Jadi saya pasang kabel powernya, ada power supply seperti ini. Di depan sini ada tombol powernya. Sebelum kita hidupin tombol powernya, kita pasang dulu bagian kabel SATA pada hard disk. Kabel SATA ini seperti ini. Di sini ada perbedaannya. Kabel SATA-nya ada kabel SATA, ada kabel Molex. Kabel Molex ini ada kabel yang dulu yang terpakai, kalau sekarang tidak terpakai lagi kabel Molex. Sekarang kita gunakan kabel SATA. Bentuknya seperti ini ya. Kita paskan di sini posisinya. Kemudian kita pasang lagi kabel SATA 3-nya. Seperti ini kabelnya, kita colokkan di bagian motherboard. Kita cari bagian motherboard. Ya, oke, ini sudah terpasang semua bagian komponen-komponen kabel-kabelnya sudah pada posisi masing-masing. Jadi di sini ada kabel yang masih nganggur, itu tidak terpakai ya. Nanti bisa kalian ikat saja, kalian rapikan sendiri gimana menurut kalian yang bagusnya. Jadi saya seperti ini aja dulu. Saya masukkan ke bagian yang tidak terpakai seperti ini. Ini sudah semua terpasang. Jadi kita coba hidupin dengan cara menekan tombol power pada casing CPU-nya. Sini ya, saya coba tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa hidup berputar kipasnya atau enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ternyata hidup dia ya. Nah, inilah tadi cara merakit sebuah PC komputer. Jadi yang perlu kalian siapkan yaitu komponen-komponen komputer itu sendiri, dan juga untuk cara pemasangannya sama seperti yang saya praktekkan ini tadi. Jadi itulah tadi untuk merakit sebuah PC komputer dari awal sampai komputer tadi kita pasang di casing CPU-nya, dan ini adalah caranya. Bagi kalian para pemula atau yang baru pertama kali atau mau mencoba merakit PC, silahkan kalian ikuti tutorial ini dan jangan sampai kalian takut mencoba. Oke, itu saja dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.